kuasa, pujian, dan penyembahan, dan hidup di dalam hikmat Tuhan. Hari ini kita akan sama-sama mencari benang merahnya. Apa sih hubungannya pujian, penyembahan, gaya hidup memuji dan menyembah Tuhan, dan hidup di dalam hikmat Tuhan. Sebenarnya kita tahu bahwa kita butuh hikmat Tuhan dalam hidup ini. Untuk menjalani hidup ini saudara, kita butuh hikmat Tuhan. Di dunia ada hikmat, tetapi hikmat yang ada di dunia berbeda dengan hikmat yang daripada Tuhan saudara. Dan hikmat Tuhan ini tidak bisa dipelajari di bangku sekolah. Hikmat Tuhan itu bukan bicara tentang sesuatu. Nanti kita akan lihat hikmat Tuhan itu bicara tentang seseorang. Tuhan mau kita hidup dalam hikmatnya saudara. Karena hikmat itu saudara, itu yang membuat kita bisa ada pada waktu yang tepat, pada tempat yang tepat, dan berjumpa dengan orang-orang yang tepat. Hikmat itu lebih daripada sekedar kepandaian saudara. Kalau saudara tidak punya titel sampai profesor, doktor mungkin yang tinggi-tinggi. Tapi kalau Tuhan kasih saudara hikmat, saudara bisa ambil keputusan yang tepat, saudara bisa berjumpa dengan orang-orang yang tepat, saudara bisa melangkah di langkah yang tepat saudara. Itu dinamakan orang beruntung atau orang hoki. Nah saudara, saya percaya kita semua perlu hikmat Tuhan dalam menjalani hidup ini saudara. Amin. Hikmat Tuhan itulah yang bisa buat kita mengalami kemenangan demi kemenangan dalam hidup ini. Ya, nah kalau kita mundur sedikit, orang yang paling berhikmat di dalam sejarah manusia namanya siapa? Salomo, betul? Salomo adalah orang yang paling berhikmat. Waktu dia minta sama Tuhan, waktu dia di Gibeon, dia tidur dan dia ditanya sama Tuhan, kamu mau minta apa sama aku? Salomo minta, aku minta hikmat. Dan Tuhan bilang itu tepat sekali. Karena hikmat itu yang Tuhan mau ya kita miliki. Nah saudara tahu bahwa sebelum Salomo ada orang-orang yang berhikmat. Nah coba kita lihat di dalam 1 Raja-Raja pasal yang keempat ayat 30-31 ya ini. Sehingga hikmat Salomo melebihi hikmat segala Bani Timur dan melebihi segala hikmat orang Mesir. Ini sampai Salomo. Salomo lebih bijaksana dari semua orang, daripada Etan, orang Esrahi itu, daripada Heman, Kalkol, dan Darda, anak-anak Mahol. Nah saudara tahu siapa ini Etan, siapa ini Esrahi, siapa ini Heman, siapa ini Kalkol, dan Darda, anak-anak Mahol. Kenapa mesti ditulis? Karena mereka adalah orang-orang yang berhikmat sebelum Salomo. Sampai Salomo, maka Salomo itu yang paling tinggi hikmatnya. Tapi sebelum Salomo, orang-orang ini saudara, siapa mereka ini? Mereka adalah pemuji dan penyembah. Mereka adalah para pemimpin pujian Bani Lewi. Ternyata orang-orang yang memuji dan menyembah Tuhan, itu adalah orang-orang yang Tuhan kasih hikmat. Makanya kita mesti sungguh-sungguh dapatkan ini. Pujian penyembahan itu punya kuasa yang sangat dahsyat saudara. Tapi sebelum kita masuk ke situ, saya mau bicara tentang hikmat sedikit. Hikmat itu bukan sesuatu, tapi hikmat itu seseorang. Ya, ayatnya di mana? Coba kita lihat 1 Korintus 1 ayat 30. Tetapi oleh Dia, kamu berada di dalam Kristus Yesus. Sebenarnya kita tahu bahwa hari ini kita berada dalam Kristus Yesus. Kalau saudara orang percaya, kalau saudara lahir baru, saudara adalah orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus. Suka tidak suka, mau tidak mau, saudara dan saya adalah orang-orang yang berada di dalam Kristus Yesus. Ya, yang oleh Allah telah menjadi apa? Hikmat bagi kita, ia membenarkan, menguduskan dan, saudara lihat bahasa Inggrisnya lebih enak bacanya saudara. But of Him, you are in Christ Jesus, who became for us wisdom from God. Jadi hal pertama yang Tuhan inginkan kita miliki dalam hidup ini pertama apa saudara? Wisdom. Waktu saudara lahir baru, hal pertama yang Tuhan bilang, aku ini mau jadi hikmat buat kamu. Who became, artinya dia itu menjadi hikmat buat kita. Hikmat itu bukan sesuatu, hikmat itu seseorang yang tinggal dalam hidup kita. Dan manifestasi pertama yang dia mau kita alami adalah hikmat. Jadi kekristenan itu bukan bicara tentang
kita mempercayai sesuatu. Kekristenan bicara tentang seorang pribadi yang tinggal dalam hidup kita hari ini. Dan manifestasi pertama yang dia mau kita miliki adalah hikmat. Karena apa? Kita butuh hikmat untuk menjalani hidup ini. Kita butuh hikmat untuk menang dalam setiap pergumulan yang kita alami dalam hidup ini. Kita butuh hikmat untuk memutuskan keputusan-keputusan yang sulit dalam hidup ini. Kita butuh hikmat untuk memilih yang terbaik di antara yang baik. Amin. Jadi hal pertama yang Tuhan ingin tunjukkan buat kita, Dia menjadi hikmat buat kita. Yang kedua, Dia menjadi kebenaran kita, righteousness. Dia menjadi pengudusan kita dan Dia menjadi penebusan kita. 4 hal ini, tapi yang paling pertama adalah apa? Hikmat. Yang kedua, kita buka di Kolose. Sebab di dalam Kristus tersembunyi segala, katakan segala. Kalau segala itu berapa persen? Kalau segala itu berapa persen? Artinya gini, segala harta, hikmat, dan pengetahuan. Jadi kalau saudara punya masalah, apapun masalah saudara, kalau saudara ketemu dengan Kristus, saudara dapatkan hikmatnya, di situ ada jalan keluar. Tuhan tidak bilang, kalau kamu hanya butuh masalah yang tentang rohani, datang sama aku. Tapi kalau masalah lain, ya urus sendiri ya. Kalau kamu lagi mengalami masalah kesehatan, pergi sana ke dokter, tak usah tanya sama saya. Kalau kamu sedang mengalami masalah keuangan, pergi sana ke ahli finansial. Kalau kamu sedang mengalami masalah ini, pergi ke sana ke ahlinya. Bukan saudara, Tuhan bilang di dalam Dia ada segala hikmat. Dan hikmat itu adalah harta. Amin saudara. Kita setuju bahwa kita perlu hikmat dalam hidup ini. Karena hikmat itulah yang membuat kita bisa menang atas semua situasi di dalam hidup kita. Saya akan bawa kita lebih dalam lagi. Apa hubungannya hikmat dengan pujian dan penyembahan? Ya, saudara perhatikan sungguh-sungguh. Mari kita buka Amsal pasal yang ke-9 ayat 10 dan 11. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Karena oleh hikmat, umurmu diperpanjang. Sebenarnya kita ingin panjang umur di tempat ini. Karena hikmat, umurmu diperpanjang. Tapi bukan diperpanjang, tahun-tahun hidupmu ditambah. Maksudnya apa? Panjang umur, tapi juga mengalami hari-hari yang baik. Apa gunanya panjang umur tapi sakit-sakitan? Bukankah kita tidak mau panjang umur tapi terbaring terus di tempat tidur? Tidak mau kan? Kita pengen panjang umur tapi mengalami hari-hari yang baik. Oleh apa? Oleh hikmat. Nah kita kembali ke ayat yang 10. Permulaan hikmat adalah takut akan. Jadi kuncinya di mana? Takut akan. Nah sekarang saudara, saya mau kita mengerti arti takut akan Tuhan yang benar. Karena banyak orang salah persepsi tentang takut akan Tuhan. Mari kita buka Ulangan pasal 6 ayat 13. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu. Kepada Dia haruslah engkau beribadah dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Ya. Nah ayat ini saudara dikutip oleh Yesus di dalam Lukas pasal 4 ayat yang ke-8. Tetapi Yesus berkata kepadanya, pada iblis, waktu dia dicobai sama iblis. Ada tertulis di dalam di dalam Ulangan pasal 6 ayat 13. Ada tertulis, engkau harus apa? Menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau. Yesus menjelaskan definisi dari takut akan Tuhan adalah menyembah Tuhan. Jadi takut akan Tuhan itu adalah menyembah Tuhan. Kata menyembah dalam bahasa aslinya proskuneo. Proskuneo itu artinya apa? To kiss, mencium. Kalau saudara mencium seseorang itu, orang yang saudara cium itu dekat sama saudara atau sembarang orang? Dan orang yang saudara cium pasti orang yang dekat dengan saudara. Betul tidak? Mencium itu bicara sebuah keintiman. Jadi menyembah itu bicara tentang sebuah keintiman. Engkau berani datang sama Tuhan kapan saja, di mana saja. Dan dalam segala situasi apa saja. Menyembah
engkau bisa menaikkan pujian. Dan unsur di dalam penyembahan itu adalah ucapan syukur dan pujian. Amin saudara. Makanya menyembah itu membuat fokus kita bukan kepada diri kita dan keadaan kita. Tapi menyembah dan memuji itu mengubah fokus kita, diubah kepada Tuhan. Amin saudara. Jadi kalau sudah ketemu kata takut akan Tuhan, saudara ganti dengan kata menyembah Tuhan. Jadi dengan kata lain, permulaan hikmat adalah waktu engkau menyembah Tuhan. Waktu engkau menyembah dan memuji Tuhan, disitulah pintu hikmat terbuka buat hidup saudara dan saya. Amin saudara, waktu engkau memuji dan menyembah Tuhan, pintu hikmat itu sedang terbuka di dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Mari kita buka Efesus pasal 5. Karena itu, perhatikanlah, saya masuk lebih dalam lagi saudara ya. Perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal. Orang bebal itu apa? Orang kepala batu. Jangan seperti orang bebal, tapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah, nah kita sedang ngalamin apa yang ditulis ini saudara. Saudara dan saya sedang ada di masa di mana waktu ini adalah hari-hari yang jahat. Dan ini sedang terjadi sebelum kedatangan Tuhan yang kedua kali, hari-hari akan semakin jahat. Kalau saudara lihat keadaan dunia di alam roh sedang terjadi, ya saya merasakan roh jahat itu sedang bekerja secara luar biasa. Dia pakai segala cara untuk membuat anak-anak Tuhan itu tidak fokus dengan Tuhan. Untuk membuat mata orang-orang yang belum kenal Tuhan untuk tidak kenal Tuhan. Dan gelombang ini sedang terjadi di seluruh dunia dan kita bisa lihat juga apa yang terjadi di dalam alam jasmani. Dan memang hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat saudara. Nah firman Tuhan berkata, pergunakanlah waktu yang ada. Kata pergunakan waktu yang ada itu dalam bahasa Inggrisnya adalah redeem your time. Redeem your time itu artinya apa? Tebuslah waktumu. Maksudnya apa? Kalau kita berdosa ditebus sama siapa? Darah Yesus yang menebus kita. Tapi kalau menebus waktu itu dengan cara apa? Apa artinya menebus waktu? Artinya ada waktu-waktu yang sempat terhilang dalam hidupmu. Mungkin ada di tempat ini engkau yang datang, engkau berkata, aduh saya kok baru sekarang ya kenal Tuhan. Aduh kok saya baru sekarang saya ngalamin seperti ini. Aduh kayaknya saya sudah buang-buang waktu begitu banyak. Saya menantikan ada begitu banyak hal yang baik, tapi kok sepertinya tidak terjadi. Ada seperti banyak waktu yang sedang terbuang. Tapi tahukah saudara, Tuhan bilang, tebuslah waktumu. Bagaimana kita menebus waktu? Menebus waktu itu artinya apa? Hari-hari yang mungkin sempat terbuang dalam hidupmu, yang mungkin kau kecewa di masa lalumu, Tuhan bisa gantikan itu dengan sesuatu yang lebih baik. Bukan hanya kuantitas, tapi di dalam kualitasnya. Tapi bagaimana caranya engkau menebus waktu itu? Bagaimana caranya untuk bisa menebus waktu? Kita perlu hikmat. Hikmat itu membuat engkau bisa ada pada waktu yang tepat. Berjumpa dengan orang-orang yang tepat dan di tempat yang tepat. Dan kalau engkau bisa punya hikmat dari Tuhan, engkau bisa menebus waktu-waktu yang sempat terhilang di dalam kehidupanmu. Amin saudara. Sebab itu janganlah kamu apa? Bodoh. Tapi apa? Usahakanlah supaya kamu mengerti. Nah ini, mengerti kehendak Tuhan itu hikmat. Janganlah kamu mabuk oleh. Berarti kalau minum anggur tidak mabuk boleh tidak? Boleh, firman Tuhan bilang apa? Sedikit anggur baik untuk, saudara saya mau bilang gini ya, semua diperbolehkan tapi tidak semua berfaedah. Hari ini kita dalam perjanjian baru, semua boleh tapi tidak semuanya berfaedah. Jadi kalau kita lihat sesuatu yang tidak baik buat kesehatan kita, ya udah jangan paksa diri. Ya kalau minum sedikit oke lah, kasih panas sedikit boleh. Tapi kalau sampai mabuk nanti tidak baik buat kesehatan kita, ya jangan lakukan itu. Betul? Yang kedua, kalau kita lakukan sesuatu dan itu jadi batu sandungan buat orang lain, ya kita jangan lakukan itu. Betul? Contoh, wah kalau saya sedang minum dan orang lain lihat mereka tersandung, ya sudah jangan lakukan itu. Atau apa saja saudara, ini bukan cuma tentang minum anggur, tapi banyak hal dalam hidup ini. Kalau membuat orang sampai tersandung, don't do it. Memang semua diperbolehkan, wah mungkin kita bebas lakukan apa saja, tapi kalau buat orang sampai tersandung dan kita tahu itu, don't do it. Amin. Bukan soal dosa tidak dosanya, tapi bagaimana orang bisa
melihat, mengenal Tuhan juga melalui apa yang kita perbuat. Nah firman Tuhan bilang gini, janganlah kamu mabuk oleh anggur karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tapi hendaklah kamu penuh dengan, nah kata penuh dengan roh ini bukan sesuatu yang aktif. Waktu saya baca ayat ini, loh kan kita sudah penuh dalam Kristus. Apa artinya penuh dengan roh? Apakah Roh Kudus itu bisa setengah dalam hidup kita, terus besok bisa penuh 3/4 naik turun gitu? Tidak saudara. Ternyata yang dimaksudkan sini adalah bukan secara aktif kita minta penuhi aku Roh Kudus, bukan. Bukan kita yang aktif memenuhkan diri kita dengan Roh Kudus. Tapi ada satu respon dalam hidup kita yang membuat Roh Kudus yang sudah tinggal dalam hidup kita, dia bisa bekerja secara maksimal. Roh Kudus itu beda dengan roh jahat. Kalau roh jahat, begitu dia tinggal dalam hidup seseorang, dia akan kuasai, dia rasuk, dia akan ikat orang itu. Sampai orang itu tidak punya kuasa untuk melakukan apa-apa. Tapi kalau Roh Kudus, dia tinggal dalam hidup seseorang, dia tidak pernah paksa orang itu. Sampai orang itu buka pintu, dia berikan kehendaknya kepada Roh Kudus untuk melakukan apa yang menjadi tugas Roh Kudus. Makanya kata kamu penuh dengan roh, ini bukan bicara tentang kita yang berusaha penuhkan diri kita. Tapi ada satu tindakan kita yang membuat Roh Kudus itu bisa bermanifestasi, beraktivitas dan maksimal di dalam hidup seseorang. Mau tahu itu apa saudara? Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian. Apa bedanya mazmur dan kidung pujian dan nyanyian rohani? Mazmur itu diambil dari kitab Mazmur. Saudara tahu bahwa kitab Mazmur itu ditulis oleh orang-orang yang mengalami pengalaman bersama Tuhan. Raja Daud yang paling banyak. Dan itu dipakai oleh raja-raja, disuruh ambil Mazmur Daud. Bahkan Paulus dan Silas pakai Mazmur Daud waktu mereka terbelenggu. Kidung puji-pujian, ya betul, nyanyian yang diciptakan bisa, spontanitas juga bisa. Ya, kidung puji-pujian. Dan nyanyian rohani itu adalah nyanyian di dalam roh. Jadi bukan cuma bahasa roh. Waktu engkau menyanyi, kalau engkau sudah dapat bahasa roh, engkau bisa pakai bahasa roh itu dalam bentuk nyanyian. Kalau engkau sudah dapat, pakai itu senjata yang Tuhan kasih. Tapi kalau engkau belum dapat, minta sama Tuhan. Kalau belum dapat, tidak usah tiru-tiru, tapi minta sama Tuhan. Sampai engkau dapat, pakai itu kuasa. Tapi kalau engkau belum dapat, pakai yang dua. Kenapa dikatakan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam Mazmur? Kenapa dikatakan nyanyikanlah Mazmur? Karena Tuhan tahu, kalau Tuhan bilang nyanyikanlah, ada yang bilang gini, Pak Pendeta saya tidak bisa nyanyi, suara saya fals. Saya kalau nyanyi sama dia orang bawa omong, kumur-kumur. Saudara, Tuhan bilang berkata-kata artinya semua kita bisa pakai itu saudara. Semua kita bisa ambil Mazmur Daud. Semua kita bisa ambil yang ada di Mazmur. Saudara perkatakan itu saudara. Saudara bisa nyanyikan itu. Saudara, waktu engkau lakukan ini tanpa sadar, Roh Kudus itu sedang memenuhkan hidupmu. Maksudnya apa? Dia sedang bekerja dalam hidupmu. Untuk apa? Untuk mengarahkan pandanganmu. Makanya setiap Mazmur, setiap kidung pujian, setiap nyanyian roh, itu membuat Roh Kudus itu bekerja untuk mengarahkan mata kita kepada Tuhan. Amin saudara, bernyanyi dan ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu. Maksudnya apa? Bukan cuma ketika keadaan kita baik-baik, tapi dalam segala sesuatu keadaan kita bisa naikkan mazmur. Kita bisa naikkan kidung pujian, dan waktu engkau naikkan itu saudara, firman Tuhan berkata, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada, nah ini fokus pujian dan penyembahan itu adalah kepada Kristus dan karyanya. Jadi ada orang yang salah mengerti, oh pokoknya kalau memuji menyembah Tuhan harus nangis-nangis. Padahal tidak tahu yang dia nangisi bukan karena dia mengalami kebaikan Tuhan, dia nangisi masalahnya, beta pu hidup susah lah, aduh beta sudah mungkin berhasil lagi dia nangis-nangis. Itu bukan pujian penyembahan saudara. Pujian penyembahan yang benar adalah waktu engkau mengalihkan pandanganmu, engkau memuji Tuhan sekalipun situasimu belum seperti apa yang kau harapkan. Engkau menyembah Tuhan sekalipun masalahmu belum selesai. Waktu engkau menyembah Tuhan, matamu sedang tertuju pada Tuhan dan bukan pada persoalanmu. Dan memang tugas Roh Kudus adalah untuk mengalihkan pandangan kita
dari diri kita dan keadaan kita kepada Kristus dan karyanya. Roh Kudus itu akan membawa kita untuk mata kita tertuju pada Tuhan. Sebab Tuhan baik. Persoalan kita mungkin belum selesai. Bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Masalah kita belum selesai. Tapi waktu engkau memandang pada Tuhan, engkau menyembah Tuhan, Roh Kudus itu memenuhkan hidupmu. Dan waktu engkau dipenuhi Roh Kudus, firman Tuhan tadi bilang apa? Janganlah kamu bodoh, tapi usahakanlah kamu mengerti kehendak Tuhan. Jadi waktu kita menyembah Tuhan, Roh Kudus itu akan buat kita mengerti kehendak Tuhan, hikmat Tuhan. Dan waktu hikmat Tuhan itu turun, fungsinya untuk apa? Untuk ayat yang di atasnya, supaya kita bisa menebus waktu-waktu yang terhilang dan kita bisa menjalani hari-hari yang jahat ini, saudara. Dengan kata lain, kalau kita balik ayat ini, saudara, Tuhan kasih kita kuasa, Tuhan kasih kita pujian dan penyembahan yang bisa kita praktekkan setiap hari, setiap saat dalam hidup ini. Waktu kita praktekkan itu, saudara, Roh Kudus memenuhkan kita. Dia bekerja secara maksimal, mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan. Dan dia memberikan kita hikmat. Dan waktu kita menerima hikmat itu, saudara, hikmat itu yang buat kita bisa berjalan, menebus waktu-waktu yang terhilang. Dan kemudian kita bisa menghadapi hari-hari yang jahat yang ada di sekitar kita. Amin, saudara. Saya akan tunjukkan ya lebih dalam lagi. Efesus pasal yang pertama. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu apa? Roh hikmat dan, jadi Roh Kudus itu adalah roh hikmat dan wahyu. Roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Bagaimana caranya? Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang. Inilah saudara dapat hikmat. Waktu mata hatimu terang, di situ kamu bisa mengerti pengharapan apa yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Saudara tidak bisa mengerti ini sebelum mata hatimu terang. Bagaimana kita bisa mengalami mata hati yang terang? Itu kuncinya, saudara. Mata hati yang terang. Di dalam bahasa aslinya saya meneliti ada satu kata, dianoia. Katakan dianoia. Dianoia itu artinya apa? Deep thought, properly, the faculty, by implication, it's exercise titik 2. Bagaimana melatihnya? Imagination. Katakan imagination. Jadi dianoia itu artinya bagaimana kita melatih imajinasi kita. Imajinasi itu di mana? Di pikiran. Saudara tahu, saya mempelajari Tuhan itu menciptakan manusia unik. Ada 2 otak, 2 bagian otak. Otak kiri dan otak kanan. Otak kiri itu biasanya buat apa? Otak kiri itu untuk hitung-hitungan. Hitung-hitungan pasti itu, matematika itu otak kiri. Jadi otak kiri itu bicara tentang sesuatu yang terstruktur. Semuanya diatur dengan rapi, itu bicara otak kiri. Makanya orang yang selalu digerakkan oleh otak kiri, itu cenderung biasanya sering khawatir. Karena apa? Memang cenderungan manusia kita banyak yang digerakkan oleh otak kiri karena apa? Karena otak kiri itu membuat kita, otak kiri kan 1 tambah 1, 2. Kan tidak bisa berpikir 1 tambah 1 sama dengan 1000, betul? Karena matematika itu ilmu pasti, itu membuat waduh ini gimana ya, wah ini kayaknya tidak mungkin. Karena kita menghadapi suatu realita, kita pakai logika kita, matematika kita tidak bisa menjawab itu, saudara. Itu otak kiri. Otak kanan itu apa, saudara? Otak kanan berbicara tentang imajinasi. Itu sesuatu yang abstrak, yang seni. Ya, seni. Jadi kalau saudara mengimajinasikan sesuatu, itu sebenarnya saudara sedang bergerak dengan otak kanan. Menggambarkan sesuatu. Seni-seni itu, melukis apa semua itu di otak kanan. Makanya kalau seseorang membuat otak kanannya lebih banyak bekerja, banyak orang pakai musik. Saya pernah dengar terapi musik, orang yang stres dikasih terapi musik. Ya sebenarnya otak kanannya, imajinasinya sedang diperbaiki, saudara. Makanya kalau bayi-bayi dalam kandungan katanya sering kasih dengar musik klasik. Pernah dengar seperti itu? Karena itu sedang merangsang
dia punya dianoia, imajinasinya. Nah itu Tuhan yang ciptakan saudara. Nah tahukah saudara, kalau saudara mau mendapatkan hikmat Tuhan, dianoia ini, imajinasimu yang harus diperbaiki. Ketika engkau salah memutar imajinasi dalam pikiranmu, itu yang akan menentukan apa yang kau alami. Ya, makanya waktu kita datang pada Tuhan dengan pujian penyembahan, itu lebih pakai otak kanan atau otak kiri. Tuhan tidak bisa engkau kalkulasi, betul? Tuhan bisa engkau imajinasikan. Makanya apa yang menjadi imajinasimu waktu engkau menyembah Tuhan, itu menentukan saudara. Makanya setiap kali worship leader berkata, mari kita datang pada Tuhan. Dia Bapa yang baik. Otak kanan mulai bekerja, engkau mulai bayangkan dia Bapa yang baik. Tapi kalau engkau salah paham terhadap dia, oh dia Bapa yang jahat, gambaranmu tentang dia salah. Imajinasimu itu yang menentukan hidupmu. Film apa yang kau putar di dalam hidupmu setiap hari? Film apa yang sedang kau putar? Dunia hari ini penuh dengan banyak film yang sedang diputar. Iblis tahu, kalau dia bisa mempengaruhi dianoia saudara, dia bisa mempengaruhi hidupmu. Dia tahu imajinasi saudara itu punya kekuatan yang dahsyat. Makanya dia tampilkan di dalam dunia banyak imajinasi yang salah. Melalui situasi yang tidak baik, melalui pornografi, melalui kejadian-kejadian yang buruk, itu membuat engkau berimajinasi sesuatu yang buruk. Dan imajinasi yang salah membuat engkau melihat dirimu. Imajinasi yang benar akan membuat engkau melihat Tuhan dan karyanya. Nah bagaimana engkau bisa punya imajinasi yang benar, dianoia yang benar di dalam pujian penyembahan. Waktu engkau memuji dan menyembah Tuhan, engkau sedang mengganti imajinasi yang salah dalam pikiranmu dengan imajinasi yang benar terhadap Tuhan. Amin saudara. Waktu engkau menyembah Tuhan, di situ mata hatimu dibuat terang. Masalahmu belum selesai, tapi lagu tadi berkata, bersamamu Bapa, ku lewati semua. Iya ya, sudah mulai mengimajinasikan, aku punya Bapa yang baik kok. Masalahku belum selesai, tapi aku tahu dia ada buat aku. Makanya kalau sudah memuji menyembah Tuhan, sungguh-sungguh. Kalau engkau mulut memuji, tapi hati pikiran yang lain, dianoia saudara tidak terbentuk. Mata hati saudara tidak jadi terang. Makanya kenapa kita di tempat ini saya selalu ajak sebelum khotbah, ayo kita perkatakan. Nah itu membentuk dianoia saudara. Supaya membentuk kesadaran mata hati saudara dan saya terang. Bagaimana mata hati saudara dan saya terang? Waktu mata kita tertuju pada Tuhan. Waktu mata kita tertuju pada Tuhan, di situ mata hati kita terang. Dan waktu mata hati kita terang, disitulah kita bisa mengerti kehendak Tuhan. Amin saudara. Makanya waktu engkau memuji menyembah Tuhan, waktu engkau sungguh-sungguh mata saudara tertuju kepada Tuhan, biasanya engkau akan mengalami satu kelegaan, betul? Waktu engkau mengalami kelegaan, disitulah mata hati saudara terang dan disitulah tempat kesempatan engkau mendengar Tuhan bicara, Tuhan menuntun langkah saudara dengan hikmatnya. Kalau engkau sedang stres, engkau sedang frustasi, engkau sedang emosi, engkau tidak bisa, susah untuk dengar suara Tuhan. Susah untuk engkau berjalan dalam hikmat Tuhan. Karena waktu engkau emosi, engkau stres, biasanya yang menggerakkan hidupmu, keputusanmu digerakkan oleh dagingmu. Tapi ketika engkau menyembah Tuhan, dianoiamu diperbaiki, imajinasimu diperbaiki. Engkau punya imajinasi yang benar terhadap Tuhan. Pujian penyembahan memperbaiki itu, membuat mata hati kita terang. Dan disitulah Tuhan mulai bicara buat hidup saudara. Tuhan bicara dengan hikmatnya. Baik kalau engkau lagi emosi, jangan buat keputusan penting dalam hidupmu. Ambil waktu menyembah Tuhan. Waktu engkau menyembah Tuhan, ada kelegaan. Itulah yang Tuhan mau. Disitulah mata hatimu mulai terang. Dan minta Tuhan tuntun langkahmu. Amin saudara. Mau lebih lagi? Mari kita buka di dalam 1 Samuel 16 ayat yang ke-23. Dan setiap kali apabila roh yang daripada Allah itu hingga pada Saul. Jadi Tuhan itu izinkan roh jahat itu menghinggapi Saul karena Saul memang udah ditinggalkan Tuhan ya. Maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Dia memuji menyembah Tuhan. Saul merasa apa? Lega dan, katakan lega dan nyaman. Dan roh jahat itu undur dari
Saya mau tanya sama saudara, mana lebih dulu? Lega dan nyaman dulu atau roh jahat undur? Jadi sebenarnya pujian penyembahan itu bukan untuk mengusir setan. Goal utamanya engkau memuji dan menyembah Tuhan, lega dan nyaman. Itulah mata hati saudara terang. Ya zaman dahulu mereka belum lahir baru. Tapi bagi kita hari ini, kita udah lahir baru. Roh jahat itu tidak bisa merasuk roh kita, tapi dia bisa mengintimidasi kita di pikiran. Makanya dikatakan ini, roh yang jahat itu kalau saudara baca dalam bahasa Inggrisnya, itu roh depresi, roh distressing spirit. Dalam terjemahan lain dikatakan roh sadness, roh yang selalu merasa sedih. Jadi orang bisa loh, tiba-tiba dia merasa sedih, dia merasa depresi, bisa saudara. Tapi Tuhan bilang apa? Waktu Daud memainkan kecapi, roh itu, yang pertama bukan roh itu langsung undur. Saul merasa apa? Lega dan nyaman. Nah yang kita kejar itu saudara. Waktu mata hatimu terang itulah lega dan nyaman. Mungkin saudara pulang nanti lupa semua khotbah, ingat lega dan nyaman. Banyak orang mau cari lega dan nyaman dengan apa? Healing, traveling, ya kan? Lakukan ini dan itu, mau cari lega dan nyaman. Tetapi sebenarnya firman Tuhan kasih kita cara untuk kita lega dan nyaman. Yaitu dengan apa? Pujian dan penyembahan. Waktu engkau memuji dan menyembah Tuhan, engkau akan rasa lega dan nyaman. Waktu engkau rasa lega dan nyaman, disitulah roh jahat itu akan undur daripada saudara. Amin saudara, roh jahat tidak berani dekat-dekat sama orang yang bersuka cita. Roh jahat tidak berani dekat-dekat sama orang yang merasakan hadirat Tuhan dalam kehidupannya. Bagaimana caranya? Memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Memuji dan menyembah Tuhan sampai engkau rasakan sesuatu lega dan nyaman. Detik engkau merasakan lega dan nyaman, itu roh depresi, stres itu undur daripada hidup saudara. Amin saudara. Apalagi saudara, waktu engkau rasa lega dan nyaman, firman Tuhan berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur, semangat yang patah mengeringkan. Jadi Tuhan itu sebenarnya udah kasih obat sama kita. Untuk setiap sakit penyakit dalam hidup kita. Dikatakan obat yang manjur dan murah. Hari ini kalau saudara sakit, mahal saudara kalau pergi berobat. Tapi Tuhan udah kasih kita sebenarnya. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Bagaimana saudara bisa punya hati yang gembira? Itu apa? Lega dan nyaman. Waktu engkau lega dan nyaman, hati saudara gembira. Waktu hati saudara gembira, tubuh saudara sehat. Tapi waktu saudara semangatnya patah, stres lama-lama apa? Stroke lama-lama apa? Stop. Jadi kuncinya di situ saudara. Firman Tuhan udah kasih tahu kita, hati yang gembira, obat yang manjur. Bagaimana hati yang gembira? Saudara harus merasa lega dan nyaman. Ya, coba kita lihat di Amsal. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah. Apa itu takut akan Tuhan? Apa itu takut akan Tuhan? Apa itu takut akan Tuhan? Jadi kita ganti ya. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, menyembah Tuhanlah dan jauhilah kejahatan. Akibatnya apa? Ayat yang ke-8. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Memuji dan menyembah Tuhan menyegarkan tulang-tulangmu dan menyembuhkan sakit penyakitmu. Amin saudara. Karena waktu engkau memuji dan menyembah Tuhan dengan benar, engkau akan merasakan apa? Lega dan nyaman. Waktu engkau rasa lega dan nyaman, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Dan waktu engkau lega dan nyaman, mata hati sudah terbuka. Dan waktu mata hati sudah terbuka, disitulah hikmat Tuhan dinyatakan dalam hidupmu. Amin saudara. Engkau bisa memutuskan sesuatu sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Ini yang terakhir saudara. Mari kita buka 2 Raja-Raja 3 ayat 13 sampai 16. Saya minta tim praise and worship boleh siap. 2 Raja-Raja 3 ayat 13. Tetapi berkatalah Elisa kepada Raja Israel. Jadi kisahnya ini gini saudara. Pada waktu itu Raja Israel dan Raja Yehuda mereka bersatu. Karena apa? Mereka mau diserang. Dan Raja Israel itu adalah anak daripada Ahab. Sudah tahu Ahab siapa? Dan Isabel. Yang itu bikin sebel itu saudara. Isabel itu adalah istri yang mempengaruhi suaminya untuk menyembah kepada Baal. Melahirkan anak-anak. Dan anak itu namanya raja ini, Raja Yoram. Jadi raja ini saudara, raja yang ikut sama kelakuan papa mamanya. Mereka jahat, mereka menyembah kepada Baal. Elisa sebagai nabi yang ada di Israel itu jengkel.
sama raja ini. Kenapa ini raja selalu datang pada Baal? Akhirnya ini Elisa jengkel. Tapi Yosafat sebagai raja Yehuda, dia tanya sama ini raja Israel, emangnya di Israel tidak ada nabi? Ayo kita mau perang, kita tanya sama Tuhan. Akhirnya raja Israel bilang, oke, ada seorang nabi namanya Elisa. Akhirnya mereka pergi ke Elisa, 2 orang ini, satu Yosafat, satu raja Israel. Raja Israel ini raja yang bebal itu tadi, raja yang tidak mau datang sama Tuhan. Yosafat itu raja yang takut Tuhan, saudara. Nah, Elisa bilang apa gini, waktu 2 raja itu datang. Berkatalah Elisa kepada raja Israel, raja yang jahat itu. Apa urusanmu dengan aku? Pergi sana kepada para nabi ayahmu, para nabi ibumu. Jawab raja Israel padanya, jangan begitulah. Sebab Tuhan memanggil ketiga raja ini untuk menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Moab. Dia rayu-rayu Elisa, saudara. Berkatalah Elisa, demi Tuhan semesta alam yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayannya. Jika tidak karena Yosafat, raja Yehuda maksudnya. Aku nih mau menemui kamu karena raja Yosafat. Maka sesungguhnya aku tidak akan memandang dan melihat kepadamu. Maka sekarang, jemputlah bagiku seorang pemetik kecapi. Pada waktu pemetik kecapi itu bermain kecapi, maka kekuasaan Tuhan meliputi siapa? Elisa. Kenapa dia harus panggil pemain kecapi? Karena dia lagi marah. Nabi Elisa juga manusia bisa marah. Dia lagi marah. Dia tahu kalau dia lagi marah, dia tidak bisa dengar suara Tuhan, dia bisa buat keputusan yang salah. Dia bilang apa? Panggil pemain kecapi. Aku mau memuji dan menyembah Tuhan. Waktu dia memuji dan menyembah Tuhan, mungkin tensinya udah turun, saudara. Dia merasa lega dan nyaman. Waktu dia merasa lega dan nyaman itu amarahnya udah mulai reda. Apa yang terjadi, saudara? Ayat berikutnya. Ayat 16, kemudian berkatalah ia, beginilah firman Tuhan. Biarlah di lembah ini dibuat parit-parit dan seterusnya. Akhirnya apa? Mereka menang. Tapi sudah tahu apa yang bisa kita pelajari? Seorang nabi besar Elisa. Dia pun tahu kalau dia lagi marah. Dia takut salah dengar suara Tuhan. Dia harus panggil pemain kecapi untuk menyembah Tuhan. Karena waktu dia menyembah Tuhan, dia bisa dibuat lega dan nyaman. Dan karena dia lega dan nyaman, disitulah dia bisa dengar suara Tuhan. Dia bisa dengar tuntunan Tuhan. Dia bisa dengar hikmat Tuhan yang berjalan dalam kehidupannya. Dia bisa sampaikan sesuatu sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Ada yang kau marah dengan keadaanmu, mungkin kau berkata, kenapa aku seperti ini? Saudara tahu, Tuhan bilang apa? Panggil pemain kecapi. Mari menyembah Tuhan. Sampai amarah itu reda. Engkau merasakan lega dan nyaman. Waktu engkau rasa lega dan nyaman itulah mata hatimu terang. Dan engkau bisa dengar tuntunan Tuhan, hikmat Tuhan yang berjalan di depanmu. Amin, saudara.